Saya bersyukur kepada Tuhan dengan kembali kita pada tahun 2026 ini mulai ada ya kebaktian kaum wanita ini. Terima kasih Tuhan memberkati ya. Kasih ya mendapat kesempatan untuk kita mulai beribadah dalam persekutuan kaum wanita ini ya. Kita baca dulu Amsal Sulaiman. Amsal Sulaiman 20 ayat 12. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Jadi dalam satu pengertian ya, di mana mata yang bisa melihat, telinga bisa mendengar, itu dari Tuhan. Jadi kalau kita bisa atau dapat mendengar, melihat, mata hati kita khususnya dalam satu pengertian, di mana kita boleh mendapat pengertian atau pembukaan mata, telinga untuk menerima firman Allah, itu bukan dari kita, itu dari Tuhan. Jadi kita berterima kasih kepada Tuhan ya, kalau sampai saat ini kita bukan saja bisa mendengar firman kebenaran ini, bahkan boleh melihat, terbuka mata pada firman Allah ini, di mana kita boleh mengenal Dia. Bukan saja itu, bahkan kita boleh mengalami pekerjaan-pekerjaannya, perbuatan-perbuatannya dalam tiap-tiap kehidupan kita ya. Kita bersyukur. Kristus adalah kebenaran Allah dan hikmat Allah. 1 Korintus 1 ayat 24 kita baca. 1 Korintus 1 ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi di mana Kristus adalah hikmat Allah. Dan di dalam Kristus itu tersembunyi banyak rahasia Allah ya. Jadi kalau kita bisa terbuka mata, bisa mendengar firman Allah, di mana firman itu adalah pribadi Kristus, kita berbahagia ya. Kristus adalah
kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ini ya, bukan saja mendengar, melihat, tapi kita mengalami pekerjaan daripada hikmat Allah yang ada pada Kristus. Satu Korintus 2 ayat 6 sampai 7. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Hikmat Allah itu yang tersembunyi dan rahasia. Ini kalau tidak bisa mendengar dan melihat, maka kita tidak akan menerima sesuatu. Karena hikmat Allah, yaitu firman Allah ya, itu tersembunyi dan rahasia. Tersembunyi dan rahasia. Hikmat Allah ini ya. Jadi memang kita perlu berdoa untuk seseorang bisa menerima, mengerti, khususnya pengajaran firman Allah yang merupakan hikmat Allah yang ada pada Kristus, di mana Kristus ditetapkan sudah sejak semula sebagai kepala dan setiap jemaat sebagai tubuh. Kalau kita menerima pengajaran, taruhlah yang sekarang kita pengajaran mempelai. Ini tidak semua namanya rahasia. Berarti tidak semua dibukakan, tersembunyi, tidak semua dinyatakan. Ini dinyatakan pada orang-orang, dikatakan pada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan kalau kita berbicara pengajaran ini atau memberitakan, ya, dikatakan di sini, kalau kehidupan rohaninya belum dewasa, dia akan belum bisa menerima. Sebab itu jangan kita ngotot untuk orang itu mau mengerti. Karena ada proses. Dikatakan di situ, kita baca ayat 9. Ayat berapa ini? 6. 1 Korintus 2 ayat tetap. 1 Korintus 2 ayat 6. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Nah, stop. Sampai situ. Ini diberitakan untuk hikmat Allah yang besar ini di dalam pengajaran mempelai ya. Rencana Allah di dalam Kristus, di mana dia ditetapkan sebagai kepala, sedang jemaat sebagai tubuh, menuju pada kesempurnaannya. Nikah yang rohani, Efesus. Yesus pasal 5 ya. Kita baca itu, catat aja. Dari persekutuan
kepala dan tubuh ini itu sedang jemaat. Di Efesus 5 cara nikah yang rohani, Kristus dengan sidang jemaat. Ke sana dan bahkan sampai pada Wahyu 21. Ini firman mempelai yang pada awalnya memang ini dibukakan, dinyatakan pada Opa Van Hessel, diteruskan oleh pendeta Nimono dan pendeta Totais serta murid-murid yang lainnya, meneruskan itu sampai kita sekarang ini menerimanya. Ini bukan biasa, ini bukan kabar penginjilan, bukan. Ini kabar yang khususnya pada yang matang rohaninya, atau yang sudah dewasa rohaninya. Kalau masih anak-anak ngerti, memang masih anak-anak bicara kawin kan lucu. Nggak mungkin, kecuali sudah dewasa, baru berpikiran nikah. Sebab itu nggak usah ngotot kalau orang, nggak usah kita berbantah-bantah. Ada waktunya untuk mata dan telinga ini dibukakan oleh Tuhan. Dalam Wahyu pasal 5, Yohanes, Rasul Yohanes menangis karena dia melihat buku yang termeterai itu. Siapa yang bisa membukakan itu? Dia menangis. Jadi kita tidak usah perlu ngotot atau berbantah-bantah dengan orang itu. Tunggu, bahkan kita harus berdoa. Terlebih pada anak-anak kita. Karena rohani itu ada pertumbuhannya. Kalau kita lihat data kan penerima Yesus dulu pintu gerbang, baru dia mendengar firman pertobatan. Setelah dia merasa mengenal dosa-dosa, dia ngambil keputusan untuk baptisan air. Dari baptisan air dia baru lahir dalam kehidupan baru di dalam Kristus. Dan kepenuhan Roh Kudus. Dalam kepenuhan Roh Kudus baru dia jadi anak. Kalau baru lahir bayi, itu masih perlu susu. Setelah dia di kepenuhan Roh Kudus, dia nanti dipimpin untuk masuk di dalam rumah, yaitu ruangan suci. Itu kalau sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, nanti Roh Kudus langsung itu pintu kemah itu ya, kepenuhan Roh Kudus. Itu Galatia ya. Kalau dalam tabernakel itu terkena suratan Galatia. Kalau tidak Roh Kudus daging loh. Sebab itu yang sudah baptis hati-hati. Ada ujiannya juga. Kalau dia tidak terus untuk selalu ada persekutuan dengan firman Allah, nanti daging yang menguasainya. Bukan roh. Baru di pintu kok. Halaman ini masih terbuka. Ini halaman masih terbuka. Tidak ada penutup. Tidak ada perlindungan. Masih ada roh-roh di udara yang bisa mengganggu lagi. Itu sebab dikatakan kalau rumah itu sudah bersih, jangan sampai kosong. Bisa roh-roh di udara, bahkan yang keluar dari itu bisa balik. Jadi harus dorong, kita berdoa untuk setelah dipenuhi Roh Kudus dibawa masuk dalam ruangan suci ini, dalam persekutuan dengan firman Allah dan perjamuan suci. Di situ nanti kita dikerjakan, tanah hati kita ini dikerjakan dan ditabur dengan benih-benih yang baik.
di dalam terang Roh Kudus, di dalam kesuciannya. Ruangan suci ini kesucian. Nanti dia bertumbuh. Kasih itu juga bertumbuh terus sampai pada berbuah-buah, menjadikan kehidupan rohani itu dewasa. Dan dia mengerti apa yang menjadi hikmat Allah ini di dalam Kristus Yesus. Dalam pengajaran mempelai. Jadi kabar ini sebenarnya mempelai itu sebenarnya bagi kehidupan rohani yang dewasa. Yang baru bertobat nggak pikir-pikir, malah berpikir daging. Wah, Yesus mau kawin dengan siapa? Seringkali jadi perbantahan. Nah, bilang tubuh Kristus. Dia bilang tubuh Kristus itu besar. Jangan berpikir kawin secara jasmani. Mau kawin semua dengan Tuhan. Itu sebab dimulai dibilang tubuh Kristus. Berbicara tubuh ini bukan satu pribadi, besar, banyak. Tabernakel ini di bumi ini fisik ya. Tapi ini kerajaan surga yang dilihat. Yang ini bukan tembok-tembok. Ini sebenarnya kedudukan orang-orang benar. Yang pagar putih ini. Kerajaan surga itu tidak dibatasi oleh tembok-tembok. Tidak. Bisa itu ditempati oleh orang-orang benar, oleh orang-orang suci. Orang-orang yang sempurna. Kalau kita lihat dalam Wahyu, dalam gambar yang Yohanes lihat ya, kerajaan surga itu. Sudah ada tempatnya, 4 orang yang diangkat hidup-hidup. Sudah ada tempatnya. Rasul Paulus sudah ada. 24 rasul-rasul sudah ada. 12 rasul hujan awal, 12 rasul hujan akhir. Itu semua ada tempatnya. Orang-orang banyak, orang suci sudah ada tempatnya. Apa itu mempelainya Tuhan? Seluruh itu dibilang tubuh mempelai Tuhan. Hanya ada yang dekat sekali dengan mempelai laki-laki dengan Kristus itu. Yaitu 144 itu dari Israel. Itu intinya di mana dia anak domba itu dia berada. Bukan pemikiran dunia. Wah, Yesus banyak istrinya. Tidak ada. Itu pikiran daging. Kita berbicara kerajaan surga. Sebab itu perlu satu kehidupan yang dewasa, yaitu kehidupan yang kalau dalam tabernakel sudah ada dalam ruangan suci, yang hidupnya oleh Roh Kudus di dalam kesucian. Ini. Jadi kehidupan yang belum dipenuhi Roh Kudus atau bahkan belum hidup di dalam Roh Kudus tidak mengerti. Dia akan berpikiran daging. Semua ditaksir dengan pengetahuan hikmat dari dunia ini. Kalau dia tidak masuk dalam ruangan suci ya, dalam kehidupan kesucian yang kehidupannya itu kehidupan yang sudah kehidupan di dalam roh. Kita baca 1 Korintus pasal 3 ayat 1 dan 2.
Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Jadi kalau kehidupan rohani belum dewasa, nggak bisa. Dia masih firman Allah, susu lembut bagi bayi, anak-anak, bayi. Jadi kehidupan yang baru lahir itu nggak boleh kita paksakan. Kita harus berdoa untuk dia selalu dibawa dalam persekutuan dengan firman Allah dan perjanjian suci. Di sana dia dikerjakan hatinya. Ninja hati ini dikerjakan oleh firman dan jago suci. Supaya menjadi lembut, banyak perdamaian yang dikerjakan oleh korban Kristus dan firman Allah, dia akan berubah. Dia akan mengalami kesucian. Sehingga dia mengalami mata yang terbuka dan telinga yang mendengar. Jadi kita tidak boleh paksa ya. Kalau manusia dewasa itu makanan keras. Malah kalau tidak terkoreksi malah tidak enak. Wah, aku tidak dapat apa-apa ya. Saya tidak makan apa-apa. Kalau firman tidak sempat mengoreksi kita, menelanjangi kita, menunjuk segala kekurangan. Seperti itu tidak dapat apa-apa ya. Ini kehidupan rohani yang dewasa. Biarpun keras sekali, tapi terasa dia makan. Sudah menerima makanan yang keras. Itu bukti satu kehidupan yang dewasa ya. Yang bisa menerima pengajaran yang merupakan hikmat Allah ini. Yang tersembunyi dan rahasia. Ayat 7 kita baca kembali. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram. Ayat 7 dari pasal 2. 1 Korintus. Pasal 2 ayat 7 kita kembali ke ayat 7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Hikmat Allah yang tersembunyi. Firman Allah yang belum dibukakan bagi kita, belum dinyatakan, belum diperlihatkan ini. Hikmat Allah yang tersembunyi. Rahasia itu berarti tidak semua. Kalau bilang rahasia bukan dibuka. Cuma orang-orang tertentu dibukakan rahasia hikmat Allah ini. Dan ini dikatakan pada orang-orang yang matang, dewasa rohani. Kata ayat 6 sebelumnya tadi ya. Yang kita bisa lihat dalam tabernakel itu ruang suci. Lebih mudah ya. Kita melihat orang-orang yang dewasa itu masuk di dalam ruangan suci. Dalam Ibrani berapa catat aja itu ya. Itu dikatakan di sana. Pengajaran mula-mula itu kelamaan, tapi pengajaran dewasa yang melangsungkan pada kesempurnaan itu harus masuk dalam rumah Allah, jangan di halaman. Rumah Allah ini ruangan suci dan ruangan mas suci. Itu. Bisa kelihatan? Enggak ya?
Bisa dilihat juga sebenarnya ruangan suci ini dari pintu kemah sampai masuk ruangan suci. Ini ya. Orang-orang dewasa, ruangan suci, orang-orang yang hidup, orang-orang yang mengasihi Dia di dalam ruangan suci. Mesbah dupa itu ya bicara kasih Allah. Jadi memang harus masuk dalam ruangan suci untuk bisa dewasa rohani. Dalam meja roti kita dikerjakan oleh firman dan perjamuan suci. Kita diperdamaikan semua, dirubah, dan nanti kita dalam kesuciannya itu Roh Kudus memenuhi kita dengan karunia-karunia-Nya, sehingga kita boleh ada pelayanan-pelayanan oleh Roh Kudus, bukan pelayanan maunya kita sendiri ya, pelayanan oleh Roh Kudus dalam karunia-karunia. Nah ini nanti meningkatkan dalam proses akan meningkatkan kasih kita kepada Tuhan. Sehingga kita bisa sampai pada mesbah dupa itu penyerahan diri sepenuh kepada Tuhan. Itu satu tingkat rohani dari kehidupan kita sekarang. Itu kita bisa sampai pada satu penyerahan diri kepada Tuhan. Kasih itu nanti penuh pada kita, dicurahkan oleh Roh Kudus, dan bertambah-tambah kasih itu sampai kita boleh mengerti, lebih melekat dengan Tuhan, sampai kita bisa menyerahkan diri sepenuh dengan hati yang begitu terikat dengan Tuhan. Ini mempelai. Kalau kita tidak sampai di situ, masih terancam. Pada zaman antikris masih terancam. Kalau kita sudah sampai pada kasih itu dan sampai pada persekutuannya, di mana kita telah menyerahkan diri sepenuh kepada Tuhan, di mana kita terikat satu sama lain, kasih itu menyatukan dan menyempurnakan. Kalau kita tidak sampai di situ, ini satu peningkatan rohani sampai pada mempelai rohani ya, persekutuan kasih dengan Tuhan di dalam penyembahan mesbah dupa. Kita harus sampai di situ. Kalau tidak, Wahyu katakan, kita coba lihat Wahyu. Saya silau suruh Wahyu 12 ayat 17. Ini naga yang memburu perempuan itu ya. Perempuan ini yang di Wahyu 12 ini gereja Tuhan yang sempurna, gereja mempelai. Tandanya mempelai apa? Tanda istri itu apa? Mengandung. Tapi jangan berpikiran daging. Mengandung ini kita lihat Maria tanpa ada campur tangan laki-laki atau hawa nafsu ya, keinginan dan laki-laki. Tapi roh. Ayat 17 baca ya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Kalau kita lihat dalam tabernakel, hukum-hukum Allah ini meja roti. Maaf. Dan
kesaksian Yesus itu pelita. Sebab itu seringkali bilang hari Minggu itu kebaktian kesaksian. Ini Tua masih terancam jadi korban oleh keganasan iblis pada zaman akhir. Itu sebab dikatakan tidak semua tersembunyi rahasia. Tapi ini dinyatakan pada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan dikatakan seringkali saya bacakan itu dalam Efesus pasal 1, Korintus juga pasal 1. Pada orang-orang sudah sejak semula dan ditentukan oleh Tuhan, yang dipanggil dan dipilih. Karena sekalipun sudah di dalam kesucian, kalau dia tidak sampai pada mesbah lupa, kalau kita lihat satu persekutuan ikatan kasih dengan Kristus di dalam pengajaran mempelai, ya, dia masih terancam. Sebab itu lewat proses penelitian kemurahan Tuhan, ya, yang dimana kita sudah dinyatakan hikmat Allah ini yang ada Kristus, dan bahkan kita sudah mendengar bahkan mengalami pekerjaan. Kita bersyukur kalau sekarang kita kayak firman-Nya itu lebih tajam, nanti akan lebih tajam. Karena kita akan lebih menghampiri pribadi Kristus di dalam kasih. Waktu itu kita beberapa kali kita dengar pemberitaan, hiduplah dalam kasih itu. Jadi kita harus tingkatkan rohani kita sampai kita bisa bukan saja kasih itu di dalam, tapi harus sampai pada prakteknya, kehidupannya, kasih itu. Supaya kita boleh tetap tinggal tetap dalam Kristus, dalam Allah. 1 Yohanes 1. Kita ada di dalam kasih. Ada di dalam kasih itu, kita mempraktekkan kehidupan kasih itu setiap hari. Tinggal dalam kasih. Maka kita ada di dalam Kristus, ada di dalam Allah. Itu 1 Yohanes, ya. Suratan Yohanes. Itu ayat-ayat yang begitu kan, ya. Jadi saya pada nanti saudara cari aja itu 1 Yohanes itu, ya. Karena saya mau menyelesaikan soal ini. Soal kasih kemurahan yang dimana kita boleh dibukakan hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia itu, ya. Jadi ini jelas, ya, kalau dalam tabernakel kan saya lihat, ya, hukum-hukum Allah, meja roti dan kesaksian Yesus itu masih meja roti dan pelita emas. Kita harus jauh, itu pada jarak. Jadi prosesnya memang itu. Jadi kita juga tidak saling menghakimi, tapi justru biar diberikan karunia-karunia Roh Kudus untuk kita saling melayani di dalam Kristus sebagai tubuh Kristus, untuk sama-sama membangun, bertumbuh di dalam Kristus sampai pada kasih Allah itu penuh. Nah, kasih Allah itu yang nanti mempersatukan kita semua dan menyempurnakan. Itu Kolose, surat Kolose, ya. Saudara bisa ingat itu, sering juga saya menyatakan itu surat Kolose. Kasih itu mempersatukan dalam persekutuan dan menyempurnakan.
Jadi biarlah kita hidup dalam kasih. Kasih kepada Allah kita tunjukkan dari ibadah-ibadah kita. Dan melakukan hukum-hukumnya. Kita sudah dengar itu. Kaum wanita pertengahan tahun lalu. Jangan kita melanggar peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan yang sudah diberikan kepada kita. Karena kalau kita melanggar, kita sudah dengar, nanti terhukum. Tapi kalau kita sudah sampai pada kasih itu mudah kita lakukan. Itu surat Yahya kata. Kalau kita mengasihi, hukum-hukumnya itu tidak sulit, tidak berat. Terhukum tuh macam-macam sesuai pelanggaran kita. Pelanggaran kita pada firman. Semua ada hukum. Karena kita sudah mendengar. Kayak lalu lintas di jalan. Kalau tidak ada tanda larangan, masuk aja. Dapat. Tapi kalau sudah ada tanda larangan, kita masuk, ya sudah. Salah sendiri. Kalau kena tilang. Nah itu. Biar kita hidup damai dengan Tuhan. Lakukan hukum-hukum ketetapan dan segala perintah firman Tuhan. Maka hidup kita akan damai, tenang, dalam perdamaian dengan Tuhan. Bahkan kalau kita ada perdamaian dengan Tuhan, musuh orang itu, musuh kita. Apakah itu penyakit, apakah itu persoalan nikah, keluarga, anak, pekerjaan, ekonomi, itu akan lancar, tidak terganggu. Karena itu firman Tuhan sudah janjikan, kalau kita ada perdamaian dengan Allah, musuh orang itu diperdamaikan. Musuh itu ya itu bisa pencobaan, bisa sakit, bisa persoalan apa saja itu merupakan musuh. Musuh kita. Dan kita dalam proses itu ya. Saya bilang masih dalam proses mendengar. Kalau dia sudah melihat itu, terbuka mata akan itu, dia tidak akan melanggar. Kalau baru mendengar, berupa peraturan. Jadi, kalau peraturan itu selalu ada pelanggaran. Nah, ini kita masih dalam proses itu. Jadi, sebab itu kita harus saling mendoakan, saling sabar satu sama lain. Kita masih banyak ditandai dengan kekurangan. Kita sedang menuju kesempurnaan, bukan sudah sempurna. Menuju, sebab itu jangan ada penghakiman satu sama lain. Ini kok begini, ini kok begini. Ya itu kekurangannya dia, belum tentu kamu. Kekurangan apa? Karena itu tandanya masih manusia, belum hidup dalam roh. Kalau masih ada iri hati, perselisihan, ya apalagi kalau sama pelayannya, masih ada perselisihan. Itu masih daging, organisasi, bukan hamba Tuhan. Kalau organisasi memang perselisihan itu ada. Tapi kalau hamba Tuhan itu damai. Saya baru dengar juga, ya, hamba-hamba Tuhan. Ada ketum kita, apa saya cuma panggil rokok, lupa selalu namanya.
apa ketum apa itu? Ketum kita sekarang apa? Jontu. Hah? Jontu. Jontu. Menghadiri satu pemakaman, kedukaan ya, dari pendeta Firmanyo, mantan ketum. Di sana ketemu dengan hamba Tuhan siapa yang dibilang tandingan, DPT tandingan, Pak Wi Hendra Wijaya, ketemu di Bali ini. Terus mereka berfoto sama-sama. Diprotes lah, terjadilah protes. Itu enggak benar itu. Yang berselisih itu organisasi. Tapi sebagai hamba Tuhan itu damai. Kalau saya setuju itu hamba Tuhan, benar. Kalau dia berfoto bersama-sama itu bukti dia damai dengan sesama pelayan sekerja Tuhan kok. Musuhan. Dia berada sebagai ketum tapi organisasi yang berselisih. Iya kan? Bukan dia. Makanya kalau dia berfoto, saya setuju itu. Sebagai hamba Tuhan. Yang memprotes ini berarti masih daging. Coba saudara, apa kalau begitu? Organisasi kan yang rame. Dia hanya mewakili. Sebagai ketua dia mewakili. Tapi dia nggak mau dong. Sebagai hamba Tuhan tidak ada damai dengan teman sekerjanya. Ini juga. Jadi kita harus bisa melihat. Dari di sini dikatakan, coba kita baca itu ya. Kita kembali pada 2 Korintus itu. Ayat 10 ya. Kepada siapa ini semua dinyatakan. Dan ayat 9. 1 Korintus 2. 2. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi ini diberikan pada mereka yang mengasihi Dia. Ini apa yang tadi saya bilang? Orang-orang yang dewasa, yang hidup rohani. Mespadupa. Orang-orang yang mengasihi Dia. Kalau kita bisa mengasihi Dia, Dia lebih dulu mengasihi. Jadi kita kehidupan yang sudah menerima kasih Allah sehingga kita boleh mengasihi Dia. Ini tingkat rohani yang penuh di dalam kesucian ruangan suci. Ini yang diminta Tuhan pada zaman sekarang ini. Ayat 10 kita baca. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Terus, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, kita tetapi oleh roh. Iya. Jadi lihat, bukan kehidupan yang tidak rohani, yang tidak ada Roh Kudus. Seorang hamba Tuhan harus penuh dengan Roh Kudus dan hidup rohani, hidup di dalam Roh Kudus itu. Baru dia bisa mengerti rahasia-rahasia Allah yang tersembunyi. Dia bisa mengerti dan dia bisa memberitakan yang benar.
seorang hamba Tuhan, sidang jemaat, pelayan-pelayan, harus hidup dalam Roh Kudus, selalu penuh dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang tahu rahasia Allah itu, pikiran Allah, hatinya Allah. Siapa manusia tahu? Hanya Roh Allah, karena Roh Allah itu adalah Allah sendiri. Allah itu adalah roh. Kayak manusia kita. Yang tahu roh kita ini ya kita sendiri. Sebab itu dikatakan roh nabi-nabi tunduk pada nabi-nabi. Nabi-nabi yaitu kita sendiri. Roh nabi yaitu roh kita manusia. Jadi kita roh ini kita bisa atur. Nah, ini berbicara roh Allah. Roh Allah lah yang mengetahui pikiran dan hati Allah. Nah, dia yang menyatakan kepada kita. Injil Yohanes. Roh itu roh kebenaran. Roh itu menyatakan hal-hal dosa dan kebenaran. Dia juga penolong. Ini roh Allah. Roh Kudus yang ada pada kita. Jadi kalau kita tidak ada Roh Kudus, tidak rohani, tidak mungkin bisa mengerti hikmah Allah yang tersembunyi dan rahasia ini. Bisa. Dalam 1 Petrus juga dikatakan bagi si pemberita. Firman Allah itu bukan hikmat manusia atau pikiran manusia. Itu digerakkan oleh Roh Kudus. Jadi pemberita-pemberita firman Allah tahu itu. Dan kita juga, kalau kita dengar firman hari Minggu yang lalu, harus bisa nguji. Pemberitaan itu dari hikmat sendiri atau dari roh. Yang menggerakkan pemberita itu untuk menyatakan kehendak Allah bagi kita. Jadi bukan dari kita. Terus coba. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Ini, kalau kita ada Roh Kudus, kita hidup dalam roh itu. Kita tahu itu dari Tuhan. Kalau tidak, kita juga tidak boleh menentang. Tunggu. Jangan mengoreksi. Tunggu. Apa maunya Tuhan. Karena semua ada pertumbuhannya. Kalau berbicara dewasa dan susuan ini ya, belum dewasaan, ini berarti ada pertumbuhan rohani itu. Ayat 13 kita baca terus. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Ini kalau orang rohani, kita berbicara firman pengajaran ini, firman kedewasaan ini, mereka ngerti. Enak, nyambung istilahnya. Sama-sama mendapat berkat. Tapi terus, ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah,
karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Memiliki pikiran Kristus karena Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, yang selalu menolong, menerangi, menyatakan firman Tuhan itu. Dan orang yang rohani memahami. Mata, telinga yang telah dijadikan oleh Tuhan. Tapi bagi manusia, dikatakan di sini manusia duniawi. Manusia masih daging istilahnya. Tidak bisa menerima. Tapi itu kebodohannya. Jangan kita menghakimi. Sebab ada proses. Selama dia ada di dalam Kristus, dia bertumbuh. Terlebih kalau dia tetap setia dalam persekutuan dengan firman. Tanah hati itu sekeras apapun. Nah, ini yang seringkali bikin lambat pertumbuhannya juga. Hati itu keras. Firman harus cengkuk atau mau bongkar hati itu. Kalau ada batu-batu ada akar-akar yang masih mengakar di dalam. Sewaktu-waktu ada tumbuhan yang bisa tumbuh dari akar. Nah, itu memperlambat. Tapi kalau hati itu sudah baik, sejak dia hidup baru dalam Kristus, akan bertumbuh subur. Matius 13 itu soal penabur. Ada yang 60, ada yang 30, 60, 100. Jadi ada proses masing-masing dari kita sendiri dalam pertumbuhannya itu dari kita sendiri. Hati itu penuh dengan kekerasan hati, ya lambat pertumbuhannya. Tunggu dulu, bongkar dulu, gali lebih dalam, keluarkan dulu yang tidak baik itu. Batu itu dosa, itu hukuman itu. Ada dosa-dosa yang sudah merupakan hukuman. Nah, itu perdamaiannya itu harus benar-benar terjadi. Supaya pertumbuhan itu cepat dewasa. Sampai berbuah-buah. Tapi di dalam Kristus itu semua mendapat kemurahan. Karena di sini dikatakan dari dia dan oleh dia dan untuk dia, ya. Nanti kita baca ini, kita ya. Jadi kita boleh memiliki pikiran Kristus kalau kita hidup senantiasa dalam Roh Kudus, dalam Roh Allah. Ayat 8 sampai 9 ya. 8, 9. Ya,
Baca ayat 8, 9, sampai 10. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Ya, jadi ini kita kalau bisa kita baca ini. Supaya ini juga satu bahan ujian. Ujilah kepala roh. Ya, di dalam pelayanan kita dan kehidupan kita. Supaya kita ada pikiran Kristus. Hidup di dalam Roh Kudus. Kita ada pikiran Kristus. Karena Roh Kudus menolong kita memberitahu segala rahasia, rencana Allah, pikiran Allah. Karena pikiran Allah dan hatinya Allah itu ada pada Kristus. Kristus itu adalah firman yang menjadi daging, yang merupakan hikmat Allah. Jadi itu suka dibilang pikiran Kristus, karena itu kita dapat ya peroleh dari firman daripada Kristus, dan firman itu adalah pribadi Kristus. Perjamuan suci itu korbannya, itu nggak bisa dipisah, firman dan korban. Untuk selalu dengan kata firman kita mengalami terang daripada firman itu, dan untuk kita bisa disucikan lewat korban itu, mana segala kesalahan kita bisa diampuni secara korban itu adalah firman dan perjamuan suci ya. Kita lihat dalam tabernakel meja roti. Ini pekerjaan yang besar ya. Kita baca 1 Korintus 1 ayat 30. Kembali kita baca itu 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jadi Kristus adalah hikmat Allah. Itu sebab di dalam Kristus, kalau kita tetap di dalam Kristus, dalam persekutuan dengan firman dan perjamuan suci, rohani kita akan ditingkatkan menjadi dewasa. Sabar menghadapi orang-orang yang dalam proses itu. Jangan terus kita menghakimi. Sebab itu seorang gembala selalu sabar, tunggu. Tidak sama pertumbuhannya itu. Permulaan memang kasar. Sudah melayani tapi masih kasar. Kayak dikatakan Wahyu soal pakaian itu. Memang diminta linen halus. Tapi itu kita sekarang ini masih kasar. Pakaian kehidupan mempelai itu masih kasar. Kalau kita berbicara pakaian mempelai, masih kasar kehidupan kita itu. Tunggu sampai menjadi halus. Sampai kasih itu memenuhi kita.
dalam perbuatan-perbuatan kasih itu kita menjadi halus. Ini kehidupan mempelai. Pertemuan kita ke sana. Jadi kita saling bersabar. Jadi hikmat kada adalah Kristus Yesus. Dia yang mengerjakan, membenarkan kita, menguduskan, dan menebus. Penebusan ini berbicara mempelai. Ada penebusan dari dosa dunia ini, kita memang. Tapi bicara penebus juga itu mempelai. Mempelai itu perlu ditebus kembali. Bukan dibilang ada penebusan kedua. Kita lihat pada kitab Rut, di mana Boas sendiri menjadi penebus. Itu penebus untuk menjadi istrinya. Jadi kita sudah ditebus dari dunia ini. Tetapi untuk menjadi mempelai, kita ditebus sebagai istrinya. Itu prosesnya di dalam ruangan suci. Penebus yang pertama itu ya misbah korban. Dengan korbannya kita ditebus. Penebus yang kedua ini dalam ruangan suci, dalam kedewasaan. Di mana kita dilepaskan sepenuh dari manusia lama ini. Daging. Ayat 31 dari pasal 1. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Memang kita bermegah mendapat kemurahan Tuhan, di mana boleh menerima lebih dulu rahasia dan hal yang tersembunyi dari hikmat Allah. Kita bermegah di dalam Kristus, kita bersyukur, tapi jangan jadi sombong rohani. Saya ingat dulu permulaan kabar mempelai ini dibuka sombongnya bukan main. Saya dibilang sidang mempelai Job sombong, mana kasihnya? Sampai saya mengalami sendiri. Saya sama suami saya naik kereta api. Waduh, ditanya dari mana? Dari kabar mempelai Lemah Putrong. Waduh, gue bangga gitu. Kebetulan saya sama suami saya di bawah karena penuh. Dikasih lihat. Terus, om kata dari mana? Sombongnya itu. Memang banyak dikatakan. Awal-awal permulaan kabar mempelai ini dibukakan. Rasa itu di atas. Lebih dulu kabar mempelai. Sampai dibilang, mana mempelai ini kok tidak ada kaset? Karena memang buktinya mempelainya doang, kabarnya doang. Kasihnya tidak ada. Kalau kasih kan lemah lembut, rendah hati. Kita boleh bermegah di dalam Kristus. Sebab memiliki pengajaran ini. Tapi tidak sombong. Kita baca yang terakhir ya. Ayat 3. Dan pasal 3. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Ini kalau masih ada perselisihan, iri hati, kesombongan, ini adalah lanjutannya ini. Itu manusia daging, bukan rohani itu. Kabarnya sih, waduh, sampai dibilang kabarnya sih tinggi. Tapi hidupnya, nah ini yang dicela dulu.
permulaan kabar mempelai ini. Waktu itu masih pendeta Inggono. Memang almarhum yang meneruskan pengajaran ini. Dan terjadi pertumbuhan yang begitu besar. Dan memang dia sudah berpesan, kalau bukan firman yang mempersatukan dalam fellowship, organisasi oleh karena organisasi pecah, hancur. Benar, nyata. Kalau kita berfellowship karena organisasi pecah, kita berfellowship karena mencari firman, itu menyatukan. Tapi sekarang persekutuan, saya lihat karena anggota, bahkan kalau tidak dikeluarkan. Itu organisasi. Dan itu yang terjadi sekarang. Pecah belah, hancur. Dan ini pergumulan yang besar, satu beban yang besar bagi ketua umum saudara. Karena dia menerima sudah dalam hancur. Kita perlu bantu doa. Dukung. Ini ya yang kalau manusia daging ini tidak mengerti soal rohani. Dan kita mendapat kemurahan daripada Tuhan. Terakhir, Matius 13 kita baca. Ini soal benar kita melihat tanah hati yang baik dan lain-lain. Matius 13 ayat 16-17. Yang terakhir. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Tuhan ya. Jadi kita bersyukur, berbahagia kata firman Tuhan ini. Karena kita boleh menerima ini. Bisa melihat dan mendengar, mengerti dalam pengertiannya ya. Pada pengajaran firman Allah yang merupakan ibarat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian.